kita bahas. Gimana nih teman-teman kalian semester berapa sih? Kita jadi Rasa banget kayaknya lagi banyak tugas ya berarti ya. Kaira gimana nih menurut Kaira materi kita pembahasan kita hari ini tuh tentang lobby, pengertian lobby itu menurut Kaira gimana sih? Kata lobby identik dengan ide politik dan juga bisnis. Oleh karena itu, hal ini juga berhubungan dengan kebijaksanaan perusahaan atau organisasi, pengambilan keputusan, kegiatan yang dilakukan, program dan proyek, serta pada kegiatan penunjangan lainnya. Bagaimana cara mengimplementasikan strategi yang efektif? Selain itu juga mengenali karakteristik dan teknik dalam melakukan lobby, memerlukan keahlian manajerial dan pelaksanaan lobby, utamanya lobby kepada stakeholder organisasi. Kayak gitu kan. Berarti menurut Kaira tuh lobby penting juga ya untuk di sini. Kalau Kaira sendiri, kalau negosiasi menurut kamu itu kayak gimana? untuk negosiasi sebenarnya harus diperlukan dengan lobby dulu. Untuk lobby sendiri itu bisa pendekatan terlebih dahulu untuk melakukan sebuah terbuka. Ketika terbuka itu sudah ada, maka kita dapat menyampaikan sebuah ide yang dapat dilakukan kedua belah pihak. Nah, baru sini kita baru masuk ke namanya negosiasi. Untuk negosiasi itu adanya tawar-menawar dan adanya juga pendapat dari dua belah pihak. Dan setelah itu, maka setelah menemukan itu, sama-sama mereka berdua sama-sama diuntungkan. Jadi intinya untuk lobby sendiri itu menarik perhatian dan dukungan, sedangkan negosiasi itu dapat menyampaikan sebuah hasil akhirnya. Berarti sebelum kita bernegosiasi harus adanya lobby orang tersebut ya untuk Sebuah pertikaian. Favorit, banyak orang menganggap negosiasi itu harus menang, padahal negosiasi yang baik itu bukan soal menang atau kalah, tapi mencari solusi yang sama-sama menguntungkan. Hal penting buat negosiasi itu, yang pertama itu tetap santai dan tenang, kedua hadapi perbedaan yang kalian ingin, ketiga fokus pada kesepakatan bukan menjatuhkan orang lain, dan yang terakhir itu jangan memperdebatkan hal-hal kecil tidak penting. Favorit. gitu. Berarti kalau ngomongin negosiasi nih, sebenarnya kalau menurut aku sendiri negosiasi itu dia punya prosesnya tersendiri. Menurut pengetahuan aku, negosiasi itu dia ada 3 tahap. Yang pertama itu ada rencana, proses, dan peninjauan. Untuk perencanaan sendiri ini, gimana sih negosiasi yang kita mau ambil? Kita mau menangkah secara kompetitif kah? Atau kompetitif, atau kooperatif, atau analitis gitu. Jadi strategi sini, strategi negosiasi ini ada 3. Yang pertama kompetitif. Kita ambil contoh kompetitif itu misalkan win-win solution. Misalkan kita pergi ke pasar, misalkan kita ini harga buahnya sekilo berapa ya? Misalkan harganya bilang 30.000. Jangan bang, kalau misalkan 20.000 gimana? Ya jangan dong, kita nanti nggak ambil untung gitu. Jadi nanti kedua belah pihak ambil untungnya di jalan tengah, kita ambil 18.000 misalnya kayak gitu. Terus kalau misalkan kita ngambil yang kompetitif win loss, misalkan contoh lagi juga kita ke pasar misalnya, kita nawar lagi tapi abangnya nggak ngasih gitu. Jadi abangnya takut rugi, jadi tetap beli pembelinya gitu. Dan kesepakatan itu maka akan dilakukan apa? Kesepakatan kan memang jadi kesepakatannya mereka Ada kedua, ada yang beli, ada yang enggak. Jadi kan misalkan pembelinya jadi beli, berarti abangnya kalah dong. Kalau misalkan pembelinya jadi beli, berarti abangnya yang kalah kayak gitu. Jadi kan win lose. Terus bisa ngambil contoh juga, waktu itu aku pernah kerja di salah satu pinjaman online yang udah keterlambatan itu 15 hari sampai 30 hari. Nah,
Tapi di sistemnya itu kita ada sistem diskon. Jadi case-nya kayak gini. Salah satu nasabahku udah keterlambatan 15 hari lebih. Telepon, baik telepon sistem, dari telepon WhatsApp, dia bilang katanya nggak punya uang, tagihannya padahal menurut aku masih bisa ke handle gitu ya, tapi sesuai kondisi keuangan masing-masing gitu. Bu, saya nawarin nih, Bu, kita lagi ada diskon nih, Bu, kira-kira dengan tagihan ini bisa terbayarkan loh dengan diskon, tapi kan saya nggak punya uang Mbak, gimana dong? Coba Ibu carikan lagi, karena kan ini mumpung aja ada diskon nih Bu, sayang kalau misalkan nggak diambil gitu kan. Nah terus habis itu ya udah Mbak, bulan depan aja. Waduh, bulan depan kan terlalu jauh kan, karena kan itu udah keterlambatan 15 hari kan, berarti artinya udah 2 minggu lebih kan. Terus habis itu, nah dari situ kita harus ada penekanannya dengan cara kalau misalkan pengambilan di aplikasi itu kan pinjaman online itu kan ada beberapa pinjaman online yang memang ada ke lapangan, penagih ke lapangan secara langsung. Jadi makanya aku pakai cara nanti kalau misalkan nggak dibayar di lapangan ke rumah loh Bu, kan nanti data Ibu jelek pertama, terus kedua Ibu jadi jelek namanya kalau misalkan dia iya, terus ya Mbak saya nggak punya uang, dia tetap kekeh banget nggak punya uang, dan sampai pada akhirnya saya siapin template untuk foto tim lapangan. Aku kasih foto tim lapangan, terus sama nama alamatnya, setelah itu aku bayar. Itu sih pengalaman aku. Nah kalau misalkan aku sendiri gimana Kak materi atau bahasan kita hari ini tentang negosiasi? Terus negosiasi, ada beberapa tipe orang yang sering kita temukan. Tipe kooperatif, tipe yang suka, yang tadi yang dijelaskan oleh Anita, tipe yang suka kerjasama dan mencari solusi agar sama-sama untung, dan ada juga tipe yang kompetitif, tipe yang orang yang berfokus hanya ingin menang sendiri dan hanya ingin menang sendiri dan cenderung lebih keras terhadap negosiasi. Selain itu ada tipe akomodatif yang sering mengalah demi menjaga hubungan walaupun terkadang merugikan dirinya sendiri. Ada juga tipe yang menghindar, yaitu orang yang tidak suka konflik dan sehingga cenderung pasif atau menghindari negosiasi. Kalau dari sisi lawan negosiasi, ada juga tipe adversary yang cukup menantang, misalnya hard bargainer yang sangat keras dan sulit diajak kompromi, serta manipulator yang suka menggunakan trik demi keuntungan dirinya sendiri. Dan ada juga tipe orang yang pendiam sehingga cenderung lebih membingungkan, dan ada tipe yang sulit mengambil keputusan. Intinya kita harus memahami tipe-tipe ini agar menyesuaikan dalam bernegosiasi dengan lebih sangat efektif. Tadi kan barusan aku udah cerita tentang negosiasi ya. Kalian semua nih yang mahasiswi utang ada yang pernah ngalamin cara negosiasi ya? Mungkin entah kalian pergi ke pasar udah jiwa ibu-ibu gitu kan, diskon apalagi gitu kan, kalian ada sedikit cerita nggak tentang negosiasi pernah ketemu? Iya mungkin ada cerita nggak? Berarti tadi soal cerita yang aku nanggung lobby sebenarnya bisa lewat podcast atau secara langsung mungkin ya? Oh iya bisa sih. Berarti kalau misalkan yang tadi aku ceritain ya, itu termasuk orang kepribadian
Thanks for watching.